الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama sekali di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Hasan, salah satu masjid insya Allah kelak diangkat oleh Allah ke dalam surganya bersama dengan masjid-masjid lainnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini bersama-sama pula kita mendapatkan surga Allah melalui tempat kita yang mulia ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan betapa pentingnya amalan yang membuat hidup kita tenang dan bahagia. Tidak ada satupun manusia di permukaan bumi ini yang tidak ingin hidupnya bahagia, hidupnya tenang, dan terakhir senang dan bahagia pula di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, minimal ada 3 ibadah yang membuat diri kita bahagia dan tenang. Yang pertama, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, rasakan dalam kehidupan ini, apabila kita telah mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintahnya, dan dapat pula kita menjauhi larangan-larangannya, maka terasa di hati ini, di batin ini suatu ketenangan dan kebahagiaan. Rasakan setelah sholat Jumat hari ini dan ibadah-ibadah lainnya, tentu kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan itu. Yang kedua, kalau ingin hidup tenang dan bahagia, dekatkan diri dengan kedua ibu bapa kita. Apakah dia masih hidup atau telah berpulang ke rahmatullah?
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak contoh orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Di akhir ayat tersebut disebutkan, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kita berkata uff. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika orang tua kita saat ini masih hidup, datanglah, bersilaturahimlah dengan mereka, berikanlah kebahagiaan yang terbaik buat mereka. Jika itu kita tidak mampu lakukan, jangan kita keluarkan air mata akibat kejahatan atau kita durhaka kepada kedua ibu bapa kita. Yakinlah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita takkan masuk surga Allah jika kita durhaka kepada kedua ibu bapa kita. Jangankan mau masuk surga Allah, mencium bau surga kita tidak bisa. Amalan ketiga yang membuat hidup bahagia dan tenang, sambung silaturahim. Itulah sedikit kupasan pada siang hari ini dalam judul khutbah saya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Sayyidi Asqalani menceritakan dalam kehidupannya, pada suatu ketika ada seorang yang kaya yang ingin melaksanakan ibadah haji. Musim haji pun tiba. Sebelum dia berangkat menunaikan haji, si kaya tersebut ingin menitipkan hartanya kepada seseorang di negeri itu yang amanah, alim, yang dapat dipercaya karena kejujuran dan lain-lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, musim haji pun datang. Dia pun menemukan seseorang yang jujur, dan setiap di negeri itu orang yang berpergian ingin menitipkan harta, satu peser pun dari titipan itu tidak pernah hilang. Maka si kaya pun menitipkan hartanya, 1000 dirham, uang dititipkan kepada orang yang amanah, jujur, alim ini. Si kaya pun berangkat menuju Mekah dan melaksanakan urutan-urutan daripada haji tersebut. Setelah selesai musim haji, dia pun pulang ke negerinya dan dia bertanya. Dia menemui orang yang tempat dia menitipkan harta tersebut. Sesampainya di rumah yang bersangkutan, dia mengucapkan salam dan menggedor pintu rumah tersebut. Namun tidak ada sahutan dalam rumah tersebut. Akhirnya si kaya yang menitipkan hartanya tersebut bertanya kepada tetangga sekitar, "Wahai saudaraku, di manakah gerangan orang baik, alim, jujur ini?" Tetangganya menjawab, "Dia telah berpulang ke rahmatullah pada waktu yang lalu." Mendengar itu, si kaya pun berpikir, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hartanya kembali. Akhirnya dia mencari seorang alim di negeri Mekah dan dia bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimanakah caranya saya bisa menemukan harta yang saya titipkan kepada seseorang yang baik, yang jujur dan alim, sedangkan dia telah berpulang ke rahmatullah?" Si alim pun memberikan fatwa kepada yang kaya ini, "Wahai saudaraku,
jika engkau ingin menemukan titipan harta itu, uang tersebut, sepertiga malam nanti datanglah kepada di suatu tempat yang bernama Sumur Zam-Zam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Sumur Zam-Zam di tahun 2001 kita masih bisa turun melihat bagaimana bentuk Sumur Zam-Zam tersebut. Namun akhirnya kerajaan Arab Saudi menutup sumur ini dikarenakan beberapa hal, baik dari negara kita atau negara lain. Negara kita pada umumnya, orang-orang kita yang pergi haji, ada yang mencuci kain putih, kain gaji untuk kafan mati, sehingga menimbulkan hal-hal yang salah dalam akidahnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sepertiga malam si kaya ini datang ke Sumur Zam-Zam tersebut, dan di Sumur Zam-Zam tersebut dia mengucapkan Assalamualaikum. 3 kali dia mengucapkan salam, tetapi tidak ada sahutan dari dalam Sumur Zam-Zam tersebut. Dia pun pulang dan menghadap ke Tuan Syekh Guru. Wahai Tuan Guru, sepertiga malam tadi saya telah mendatangi Sumur Zam-Zam tersebut dan telah mengucapkan salam untuk menanyakan di mana harta saya, uang saya yang telah dititipkan itu disimpan. Namun tidak ada jawaban dari dalam Sumur Zam-Zam tersebut. Tuan Guru pun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu halnya, berarti orang yang baik, orang yang alim, orang yang jujur ini tidak termasuk calon penghuni surga. Akhirnya si alim pun, Tuan Guru pun memberikan petua, kalau juga ingin mendapatkan harta yang kau titipkan itu, coba datanglah sepertiga malam di suatu negeri yang namanya Yaman. Kita tahu pada saat ini, pada zaman sekarang ini, negeri Yaman ini dihebohkan dengan masalah Ahlul Bait. Namun kita tak perlu ikut-ikutan untuk membenci atau tidak mencintai Ahlul Bait. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sepertiga malam si kaya ini datang ke sumur. Di Yaman itu ada sumur namanya Sumur Barhut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Sumur Barhut ini adalah muara pinggirannya neraka jahanam. Sepertiga malam si kaya pun datang ke sana dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekali mengucapkan salam, dijawab oleh orang yang baik, orang yang amanah, ahli ibadah. Waalaikumsalam. Sehingga terjadilah dialog. Yang pertama, si kaya menanyakan di mana uang harta yang dititipkan. Ditunjukkan oleh si orang yang menerima tempat menyimpan barang tersebut, orang yang jujur dan amanah ini. Yang kedua, dialog terjadi. Kenapa saudara sampai di tempat ini, di Sumur Barhut, tempatnya nanti muara neraka jahanam? Orang yang baik, orang alim, orang jujur, ahli ibadah ini menjawab, saudaraku, di waktu saya hidup di atas dunia, saya punya saudara perempuan miskin. Kami berpuluh-puluh tahun tidak berteguran, tidak saling sapa sampai akhir hayat saya. Inilah penyebabnya, karena saya telah memutus silaturahim dengan saudara saya tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah kisah yang ditulis, yang dikisahkan oleh Imam Aziz Sayyidi Asqalani ini sangat dalam artinya dalam kehidupan kita. Seseorang yang beramal baik,
berpakaian ihram, meninggal di depan Ka'bah, tak akan masuk surga Allah jika dia memutus silaturahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Apakah ini? Apakah kita pernah ataukah kita telah mengalami kisah seperti ini dengan saudara-saudara kita? Apakah itu saudara yang ada hubungan aliran darah atau dengan tetangga-tetangga? Saudara-saudara yang memuliakan Allah, mari kita jalin silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Salah satu kita berkumpul di masjid hari ini melaksanakan sholat fardu Jumat. Di samping itu kita menyambung silaturahim antara satu dengan yang lain. Demikian khutbah pada hari ini. Pada hari ini mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.